Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idris, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang, semester 6 jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu standar moneter. Pengertian standar moneter. Standar moneter adalah sistem moneter yang didasarkan atas standar nilai uang, termasuk di dalamnya peraturan tentang ciri-ciri atau sifat-sifat dari uang. Kemudian pengaturan tentang jumlah uang yang beredar, baik logam maupun kertas, dan ekspor-impor logam mulia, serta fasilitas bank dalam hubungannya dengan demand deposit atau simpanan yang setiap saat dapat diambil. Dan selanjutnya ada standar uang. Standar uang adalah sesuatu yang dijadikan dasar untuk mencetak uang suatu negara. Standar uang harus memperhatikan ciri-ciri khusus, ukuran, dan jumlah yang beredar dalam masyarakat agar memudahkan pemakaian uang dalam masyarakat. Standar uang dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada standar kertas dan standar logam. Standar kertas adalah sistem keuangan di mana uang kertas berlaku sebagai alat tukar atau alat pembayaran yang sah dan tak terbatas. Akan tetapi, tidak ditukarkan dengan emas dan perak pada bank sirkulasi. Standar logam. Standar logam adalah penetapan logam tertentu, misalnya emas atau perak, yang dapat dijadikan mata uang dalam perekonomian. Standar logam atau metalik dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu monometalisme, yang kedua bimetalisme. Monometalisme dan bimetalisme. Monometalisme atau standar tunggal merupakan sistem standar moneter yang menggunakan standar uangnya berupa satu buah logam mulia, bisa emas maupun perak. Monometalisme memiliki kebaikan dan keburukan. Kebaikannya yaitu yang pertama, sistem yang sangat sederhana, tidak menimbulkan kesulitan untuk mencari perbandingan yang baik antara dua logam. Terus yang kebaikan yang kedua yaitu memudahkan cara pembayaran internasional jika semua negara memilih logam yang sama sebagai mata uang atau baku uang. Monometalisme juga memiliki keburukan. Keburukan yang pertama yaitu perubahan produksi, misalnya tambang emas, perak, dan perak baru. Logam baku tersebut berpengaruh sepenuhnya terhadap harga barang dan pengaruh itu tak berkurang dengan adanya logam lain. Kemudian keburukan yang kedua yaitu adanya resiko yang besar dalam perdagangan antara negara dengan baku tunggal emas dan negara dengan baku tunggal perak, karena perbandingan antara dua logam itu tidak stabil. Bimetalisme merupakan sistem standar moneter yang didasarkan pada dua logam. Sistem ini digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu standar kembar, standar paralel, dan standar pincang. Yang pertama, standar kembar, yaitu standar uang yang menggunakan dua logam mulia, emas dan perak, secara bersama-sama sebagai standar uangnya. Dalam standar ini akan berlaku dua macam perbandingan emas dan perak, yaitu perbandingan menurut pemerintah dalam bentuk uang dan perbandingan menurut pasar dalam bentuk batangan emas. Yang kedua yaitu standar paralel, yaitu standar uang yang menggunakan dua logam mulia, emas dan perak, secara bersama-sama sebagai standar uangnya, tetapi perbandingan yang berlaku hanya satu macam, yaitu menurut pasar saja. Yang ketiga yaitu standar pincang, yaitu standar yang menggunakan emas sebagai standar uang dan perak sebagai alat bayarnya. Jika suatu negara menggunakan standar kembar atau bimetalisme, maka dalam negara tersebut akan berlaku hukum Gresham yang berbunyi bad money always drives out good money from circulation. Artinya uang yang nilai bahannya lebih rendah akan mendesak uang yang nilai bahannya lebih tinggi dari peredaran. Syarat berlakunya hukum Gresham adalah sebagai berikut. Negara menggunakan standar kembar, bank sentral memperjualbelikan logam mulia baik berupa emas maupun perak. Masyarakat diberikan kebebasan untuk menempak ataupun melebur uang emas maupun perak. Kemudian perbandingan emas dan perak menurut pemerintah dan pasar berbeda. Selanjutnya ada macam-macam standar moneter. Standar moneter pada hakikatnya dikategorikan menjadi dua golongan. Yang pertama yaitu standar barang
dan standar kepercayaan. Standar barang atau commodity standard. Standar barang adalah sistem moneter di mana nilai uang dijamin sama dengan berat tertentu barang, emas atau perak. Setiap nilai uang yang beredar dijamin dengan barang tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Standar barang ini diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, standar emas, the gold standard. Yang kedua, standar perak, the silver standard. Dan yang ketiga, standar kembar, emas dan perak. Yang pertama yaitu standar emas. Standar emas diartikan sebagai suatu sistem moneter di mana suatu negara bebas memperjualbelikan emas dengan harga yang pasti. Di samping itu, negaranya juga mengizinkan seseorang untuk mengimpor dan mengekspor emas tanpa batas. 2, 3. Standar emas memiliki kebaikan dan keburukan. Kebaikan standar emas memiliki 6 macam. Yang pertama, acceptability. Artinya, masyarakat menerima emas dan uang yang didasarkan atas emas karena kegunaan dari logam ini. Kemudian yang kedua, a check on inflation and deflation, yaitu dapat mencegah timbulnya inflasi atau kenaikan harga secara terus-menerus dan deflasi, penurunan harga secara terus-menerus. Kemudian yang ketiga ada automatic limitation on medium of exchange. Artinya yaitu persyaratan minimum cadangan emas untuk uang kertas yang diciptakan dan deposito bank dapat menekan secara otomatis pada kelebihan pencetakan uang kertas dan kredit bank. Kemudian yang keempat yaitu Basic of International Money System. Artinya diterimanya uang kartal secara umum yang didasarkan pada emas dan karena nilainya yang stabil sehingga uang dipakai sebagai nilai standar internasional serta sebagai alat penukar. Kemudian yang kelima ada stimulus to international investment and trade, yaitu standar emas dapat menggairahkan perdagangan internasional dan investasi. Kemudian yang keenam yang terakhir ada Uniform International Price System. Artinya dapat membentuk harga internasional dari kegiatan ekspor dan impor emas di pasar bebas dan secara otomatis dapat membuat penyesuaian pada harga internasional. Keburukan standar emas memiliki 5 macam. Yang pertama, kepercayaan terhadap uang timbul hanya bila kepercayaan itu diperlukan. Karena selama resesi kepercayaan terhadap uang hancur, sehingga permintaan masyarakat terhadap emas untuk uang dan deposito bank menghabiskan cadangan logam yang dimiliki pemerintah dan memaksa untuk meninggalkan standar emas ini. Kemudian yang kedua, jika standar emas ditinggalkan, berarti tidak ada lagi pembatasan secara otomatis pada penawaran uang dan deposito. Kemudian yang ketiga, standar emas tidak otomatis seperti yang kita tuntut atau kita percaya, dan harapan penyesuaian harga internasional tidak akan terjadi. Kemudian yang keempat, itu ada pengumpulan cadangan emas tanpa memandang perkembangan dunia usaha yang bersangkutan akan menimbulkan spekulasi dan berakibat nilai uang jatuh. Kemudian yang terakhir yang kelima yaitu selama kadar emas tetap pada setiap satuan-satuan moneternya akan menjamin stabilitas pertukaran dan perdagangan luar negeri, tetapi tidak menjamin keseimbangan harga di dalam negeri. Standar perak adalah suatu sistem standar moneter di mana suatu bangsa bebas memperjualbelikan perak dengan harga yang pasti dan mengizinkan seseorang untuk mengimpor dan mengekspor perak tanpa batas. Standar perak mempunyai kebaikan dan keburukan yang sama dengan standar emas yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Kemudian pengklasifikasian dari standar barang yang terakhir yaitu standar kembar. Standar kembar artinya suatu negara menggunakan 2 logam sebagai logam standar, misalnya emas dan perak dengan perbandingan tertentu di antara kedua macam standar tersebut. Standar kembar memiliki kebaikan dan juga keburukan. Kebaikan dari standar kembar yang pertama yaitu kurang memadainya penyediaan emas sebagai uang dan kredit, mendorong dipakainya standar logam kembar. Yang kedua, dapat menciptakan kestabilan nilai uang daripada standar tunggal yang didasarkan atas emas. Kemudian yang ketiga, nilai dari cadangan emas juga akan lebih stabil karena produksi emas dan perak berubah-ubah dalam arah yang berlainan.
Sedangkan keburukan standar kembar yaitu berlakunya hukum Gresham sebagai jawaban untuk mengatasi agar tidak terjadi kenyataan yang dikemukakan oleh Gresham dinamai dengan istilah hukum Newton. Kemudian standar kepercayaan. Standar kepercayaan merupakan sistem moneter di mana nilai uang tidak dijamin dengan seberat tertentu barang. Tetapi kepercayaan masyarakat dapat menerima uang sebagai alat pembayaran yang sah. Standar kepercayaan juga memiliki kebaikan dan keburukan. Kebaikan standar kepercayaan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, terlepasnya dari cadangan logam untuk penciptaan uang dan kredit mengakibatkan perluasan uang dan kredit serta memenuhi persyaratan perdagangan. Yang kedua, akibat yang bersifat inflasi dan deflasi dari standar emas otomatis dapat dihindari. Yang ketiga, lebih murah untuk mencetak uang kertas daripada uang logam. Adapun keburukan standar kepercayaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat dikaitkan dengan cadangan logam mengakibatkan pencetakan uang kertas dan kredit bank yang berlebihan. Kemudian yang kedua, pencetakan uang adalah suatu hal yang mudah tetapi akan berakibat inflasi yang hebat atau hyperinflation. Kemudian yang ketiga, dapat mengakibatkan fluktuasi harga atau nilai tukar valuta asing sehingga dapat menghancurkan keuangan internasional, perdagangan, dan investasi. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Standar moneter adalah benda yang ditetapkan sebagai objek pembanding atau nilai dalam jumlah satuan tertentu dan dalam waktu tertentu sebagai alat kesatuan hitung. Jenis-jenis standar moneter antara lain sistem standar tunggal, sistem standar kembar, dan sistem standar kertas atau sistem kepercayaan. Peranan standar moneter bagi kestabilan uang sangat penting karena merupakan patokan bagi suatu negara untuk suatu ketentuan yang mutlak. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi sistem moneter. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.